Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal aditif bensin ya. Jadi entah mengapa ya, aditif bensin yang ada di Indonesia itu bisa dibilang kurang lengkap. Jadi aditif bensin itu kan macam-macam ya. Ada yang fungsinya membersihkan, ada yang fungsinya nambah oktan, nambah tenaga. Yang banyak di Indonesia itu adalah yang nambah oktan, terutama di kalangan motor modif, kendaraan mobil modif juga. Aditifnya juga biasanya nggak murah. Ada yang sampai hitungan per liternya 10.000 ada kayaknya ya. Maksudnya 1 liter bensinnya bisa nambah 10.000 ada. Jadi biasanya ya sekitar nambah 1.000 atau nambah 500 rupiah. Sing duit akeh yo pakai yang agak mahal. Ada yang milih meracik sendiri, ada yang milih beli. Yang milih beli pakai merek macam-macam. Terakhir ada yang ngomong sukanya no rival, cuma sekarang no rival langka. Kalau nggak salah formulatornya Hedi Octaviano ya, untuk merek-merek aditif bensin yang MLM itu. Jadi ya coba ikuti aja Hedi Octaviano itu lari ke MLM apa aja, karena kayaknya pindah-pindah. Atau yang lisensi juga ada. Kalau penulis sendiri karena fokusnya adalah lama ya, penulis nggak begitu serak, nggak begitu suka dengan apa yang model begitu itu. Alasannya karena satu, penulis sudah coba beberapa aditif minyak atsiri yang ternyata bikin karat ya. Karena menyebabkan karat ya moh lah, karena tangki penulis sudah rawan karat. Sudah 3 kali kena ya karat, 3 kali harus bongkar karena karat. Yang terakhir parah. Yang nomor 2 karena gak ngerti, lupa kalau filter bensin orisinilnya Yamaha itu jelek. Wis kapok lah wis. Moga-moga nggak lupa lagi. Tapi tetap sih ya, aditif seperti itu fungsinya adalah untuk nambah tenaga atau nambah oktan. Kebanyakan sih nambah oktan ya, karena ya orang yang bisa merasakan itu seringnya adalah orang yang sudah modif dan oktan bensinnya kurang. Motor modif maksa pakai pertalite, ya salah wongi dewe ya. Kita ketika melakukan modif, requestnya adalah pakai Pertamax turbo, tapi karena dana cekak dipaksa motornya pakai pertalite. Ya gak enak toh ya. Akhirnya mencari segala cara untuk naikkan oktan. Nggak cukup oktannya, yo pakai aditif terpaksa. Nah sekarang zaman sudah berubah lah, anggap aja. Bensin yang ada di pasaran cuma ada Pertamina. Kalaupun ada swasta yang dijual itu ya bahan dasarnya pakai punya Pertamina juga. Walau mungkin dari penyediaannya itu menambahkan formula mereka sendiri. Ya apa saya ono bekas jeleke bensin Pertamina. Tapi ya uniknya karena orang sekarang takut pakai Pertalite, takut pakai Pertamax, sing Pertamax turbone entek.
ya itu wis ya mbok maneh lah. Penulis selalu pakai Pertalite ya, tapi Pertalite beli di pom bensin kode 51 punya Pertamina, dikelola Pertamina. Yang masalah kalau Pertamax Turbo entek. Ada juga yang ya sebenarnya nggak mau pakai Pertalite, mau coba cari Pertamax, tapi Pertamax entek. Penulis sendiri mengalami sendiri, mau beli Pertamax nggak bisa karena mobil nggak iso ke daftar, entah karena alasan apapun. Untuk beli Pertalite nggak bisa scan barcode, ya terpaksa beli Pertamax. Kalau dulu ngisinya sel lek liwat, kalau luar kota AKR. Tapi yo saiki wis gak ono, terpaksa Pertamax. Mau beli Pertamax entek. Halah. Dan orang pun jadi harus beli Pertalite. Jadi yo kadang orang mau nggak mau harus pakai Pertalite ya. Entah mengapa orang itu kalau diomongi, kalau misalnya bensinnya terpaksa harus pakai Pertalite terus, ya modifnya dikurangi lah, diturunkan kelasnya, kompresinya dibuat misalnya 10, atau kalau mau ekstrim 9. Pragelem ya, padahal ono bensinnya cuma Pertalite, Pertamax turbo cering entek, nggak mau disuruh turun. Jadi walau anggapannya kemungkinan dia pakai Pertamax turbo itu cuma 1%, 1% ini dicekal terus. Yang penting performanya maksimal kalau pakai Pertamax turbo. Nggak pernah ya penulis menjumpai orang yang karena sekarang ada Pertamax tok atau Pertalite tok, ini tune up mesin tak turunkan. Kan banyak tau caranya ya, entah AFR nya dirubah, entah dari timing pengapian. Kalau secara fisiknya ya dikurangi kompresinya. Cara gampangannya yo sealnya blok mesin itu ditambah. Jadi biasanya pakai satu seal sing tipis kuningan tau apa lah, ganti yang orisinil, bahannya opo itu pakai 2 lembar, lek sik kurang pakai 3 lembar. Knalpotnya juga diganti knalpot yang lebih ramah ya, sing bolongannya luwih cilik. Ngono yo mbok ya kaya gak ono ya, gak gelem wong-wong iki. Terus ngandalkan aditif lah. Jadi beli Pertamax pakai aditif, beli Pertalite pakai aditif. Ya memang sih aditif itu sukses. Ini Pertalite-nya jadi kayak Pertamax. Ini Pertamax-nya jadi mendekati Pertamax Turbo. Ya sayangnya penulis nggak bisa ikut-ikut di situ karena yang pakai Pertalite pun maksimal. Pakai Pertamax malah lemot, pakai Pertamax Turbo malah lemot. Dan ini kelihatan betul di angka 0-100. Konsumsi bahan bakar atau angel ya. Nah tapi aditifnya kan hanya fokus tenaga, hanya fokus oktan. Mengatasi kelemahan bensin Pertamina hanya dari itu saja. Padahal kelemahan bensin Pertamina bukan cuma itu. Mungkin ada yang ngomong soal pembersihan, bukan, maksud penulis bukan pembersihan. Karena kalau untuk pembersihan, beberapa aditif sudah menggunakan pembersih. Terutama untuk aditif yang oplos sendiri, yang pakai toluene, silen, thinner A ya. Thinner A bukan yang spesial. Thinner A spesial yang kelas 2 atau pola wis mbuh lali. Itu
ya memang pembersihannya lebih bagus karena bahannya misalnya asetilen atau toluen gitu ya, itu pembersihannya lebih bagus, bisa membantu pembersihan ruang bakar. Nah, yang penulis maksud itu adalah yang mengatasi penyakit ya. Brebet, aditif bensin apa sing bisa mengurangi brebet gitu loh. Kalau yang suka oplosan ya wis ngerti ono solusine brebet itu. Ada yang pakai minyak goreng, oli samping. Nah, yang jarang ada itu ya yang kayak minyak samin caponta itu. Jarang ya sih enggak. Tapi di sisi lain wis yang bukan ngoplos lah, yang beli. Endi ono? Mana ada aditif aftermarket ya yang jual di pasar yang fungsinya adalah untuk mengurangi brebet. Ya memang sih sumbernya adalah karena bahan bakar di luar negeri itu gak seburuk Pertamina. Mungkin cuma Pertamina yang jualan bensin basi yang sampai ya banyak orang di Jawa Timur itu motornya brebet, rusak, mati. Mungkin di daerah lain ada juga, tapi ya yang masal kemarin itu kan yo dari Jawa Timur yang bulan mungkin 28 Oktober 29 Oktober gitu ya. Cuma Pertamina tok sing ya luar biasa ya. Bukan berarti hebat, tapi kacau lah, korupsinya terlalu besar. Jadi karena di luar negeri itu nggak ada kebutuhan untuk ya memperbaiki kualitas bahan bakar, jadinya nggak ada produk seperti itu. Sementara itu yang di Indonesia agak kepikiran membuat produk seperti itu. Gak kepikiran karena dipikir nggak akan ada pasar, karena dipikir orang kalau tahu bensinnya buruk ya nggak akan beli. Tapi kan ya pasti ada yang terpaksa, karena memang penyedia bensin swasta sekarang nggak ada lah, anggap baik. Swasta itu dengan segala cara dijegal Pertamina, gak oleh totolan bensin, impor aja dibatasi. Entah apa tujuannya membatasi impor itu, karena kalau impor dari swasta kan gak ada korupsi nih. Sementara itu kalau yang impor Pertamina kan korupsinya luar biasa, bisa jadi harganya 2 kali lipat. Barang sampah, barang gak layak dijual dihargai dengan bensin kualitas kelas tinggi, kelas A atau apalah. Kalau ngomong pengurangan devisa ya paling banyak nyedot devisa ya Pertamina, karena barang murah dibeli mahal. Karena yang melakukan itu takut ketemu nyimpennya di bank luar negeri, di banknya Swiss atau di mana kayak. Karena toh jumlahnya miliaran, ya gelem aja bank Swiss ya. Ya memang sih kalau sekarang pakai minyak samin caponta itu bisa, pakai minyak goreng bisa, walau ya nggak semua orang, kadang malah jadi gak enak mesinnya kalau pakai minyak goreng, malah kadang ada yang jadi berebet karena minyak gorengnya overdosis. Begitu juga pakai oli samping, pakai oli gardan, oli mesin dan seterusnya. Karena ya bensin itu untuk nambah oli itu ya nggak boleh berlebihan. Kalau untuk motor 2 tak pun ya itu maksimal 1:25. Jadi oli minyak tambahannya itu pirang persen, 1/25 ini 4% ya.
Itu untuk kebutuhan balap. Kalau untuk kebutuhan harian katanya 1:50 bisa. Tapi 4% akeh juga ya. Karena ya artinya kan 40 ml ya per liter bensin. Penulis sendiri kalau rekomendasi dosis, kalau minyak goreng jangan lebih dari 3 ml per liter ya, karena sering masalah. Jadi kalau misalnya pakai pertamanya terusan ya memang harus terusan pakai aditif pencegah berebet ini. Yang paling sakti ya minyak Samin Caponta ya, atau lebih tepatnya minyak goreng Amanda. Minyak goreng Amanda katanya ada 2 jenis, yang bikin bensinnya keruh dan yang enggak bikin keruh. Katanya yang keruh lebih enak. Cuma golek ya apa ya, karena belinya kan biasanya online, kita nggak tahu itu yang jenis kayak apa. Kalau yang apa model blue pen gitu nggak begitu sip. Kayaknya yang model gilap-gilapan gitu ya, yang margarin gilap itu nggak begitu sip. Harus cari yang nggak gilap. Minyak Samin Caponta itu pun kurang begitu sip ya. Tapi ya enaknya nggak perlu diendapkan terpisah, langsung cemplungkan kalau kendaraannya injeksi. Kalau kendaraannya karbu ya baiknya dilarutkan dulu, karena ya kalau menggumpal gitu buntu lah ya soro. Ya entah apakah di masa depan bakal ada yang riset aditif khusus untuk mengurangi berebet, karena nggak semua orang mengalami berebet. Biasanya sih merek Yamaha. Kok mungkin karena tipe injektornya kayak, mungkin dari pompanya kayak, lah. Tapi biasanya Yamaha sing berebet. Honda jarang. Kalau ada juga sih pemilih Honda yang mengalami berebet. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.